Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadakan kegiatan Zoom meeting untuk kegiatan praktikum Java 1 untuk kelas D hari ini. Oke. Untuk kegiatan praktikum ini nanti modelnya seperti biasa Zoom meeting melalui Zoom yang rutin kita laksanakan setiap jam 9 pada hari Ahad. Kemudian nanti untuk syarat mendapatkan sertifikatnya yaitu dengan kehadiran minimal 3 dari 4 pertemuan. Ya, jadi untuk dapat sertifikat yang pertama syaratnya adalah hadir 3 kali dari 4 pertemuan. Kemudian syarat yang kedua adalah mengumpulkan hasil pekerjaan prakteknya dalam bentuk link repository GitHub. Ya, jadi nanti tidak perlu di-upload atau dikirim zip, tapi cukup upload di GitHub, kemudian nanti saya periksa hasil pekerjaannya. Kemudian ya modulnya tadi sudah saya bagikan di Telegram, silakan sambil dicoba. Mungkin sedikit banyak mirip ya dengan mata kuliah di PBO, cuma kalau di praktikum kita lebih ke Java-nya ketimbang ke PBO-nya. Saya coba share screen dulu. Oke. Oke. Jadi pada modul yang sudah saya bagikan, sini kita mengenal dulu bagaimana Java itu dituliskan atau digunakan dari cara yang paling sederhana gitu ya. Jadi Java ini kan ya bahasa yang lumayan tua. Kita lihat dari tahun 95. Kemudian tapi dia bertahan dan ya bukan cukup ya, sangat powerful bahkan untuk sampai sekarang. Buktinya masih dipakai di mana-mana, bisa dipakai di Android bisa sebagai web, bisa sebagai desktop dan lainnya. Nah, kemudian di sini kita untuk pertemuan pertama kita harusnya nanti kalau sudah selesai mengerjakan praktikum pertama, kita bisa mengerti apa itu kompilasi dan eksekusi pada Java, kemudian ada sintaks dasarnya, dan menggunakan Git untuk mengumpulkan tugas. Nah, ini ada list beberapa software yang bisa di-download untuk kegiatan ini. Yang pertama bisa pakai Notepad atau Notepad++, atau saya baru baca Visual Studio Code, sekarang dia punya support yang lebih untuk Java. Jadi kalau yang mau pakai Java, mau pakai Visual Studio Code ya dipersilahkan untuk yang berbasis teks gitu ya. Kemudian nanti kita juga menggunakan IntelliJ IDEA, ini sebuah IDE atau aplikasi untuk develop yang dikembangkan oleh JetBrains. Yang mana JetBrains ini juga pengembang untuk Android Studio dan juga yang buat bahasa Kotlin itu dari JetBrains. Kemudian yang perlu download JDK ini untuk kompilasi awal atau untuk bagaimana kita mengembangkan Java dengan berbasis teks. Kalau sudah punya IDE nanti kita bisa aja nggak pakai. Kemudian Git ini untuk proses pencatatan perkembangan aplikasi, atau kalau bahasa komputernya version control system. Kemudian GitHub ini adalah wadah mengupload Git-nya. Jadi dipisah antara Git sama GitHub. Git itu adalah untuk menyimpan state atau menyimpan kondisi dari project. Kemudian GitHub adalah website untuk menguploadnya. Jadi ada GitHub, ada GitLab, ada Git yang lain-lain layanan untuk upload Git ini. Nah, di Java ini punya prinsip yang menarik, yaitu write once, run anywhere.
Karena dia bisa jalan di banyak banyak device, banyak alat. Bisa jalan di laptop berbasis Windows, bisa berbasis Mac ataupun Linux, dia tetap jalan dengan baik. Bahkan di HP zaman dulu itu yang masih pakai, saya nggak tahu Anda sudah pernah pegang atau belum, HP zamannya masih pakai Symbian. Nah, pakai Symbian itu aplikasinya menggunakan Java. Kemudian ya ini perkembangannya tahun 95, kemudian di bawah Sun, kemudian akhirnya diakuisisi oleh Oracle. Sampai sekarang akhirnya diakuisisi oleh Oracle. Jadi sebenarnya kita beruntung setelah diakuisisi Oracle, Java masih bersifat gratis gitu ya. Bahkan ada yang open source-nya. Walaupun kayaknya Oracle mengarahkannya kepada Java yang premium, yang berbayar sekarang. Oke, kemudian ini kegiatannya kita bisa download dulu nanti jadi yang JDK di sini. Ini waktu saya buat modulnya masih versi 14. Kalau sekarang kita cek ini sudah pada posisi seri versi 17 nih ya. Tapi masih early access. Kalau kita buka webnya ini sudah superseded katanya, dia nggak akan sudah tertinggal. Paling baru bisa dilihat di 16. Kemudian kalau kita lihat versinya versi 16, paling barunya yang early access atau yang paling ya yang ibaratnya belum stabilnya atau ada di versi 17. Nah, dan ini sayangnya tadi hanya bisa jalan di laptop yang Windows-nya 64 bit. Nah, kalau yang Windows-nya masih di bawah 64 bit atau 32 bit, saya kira bisa download versi 10. 10 juga nggak ada, berarti memang versi 8 kayaknya terakhir. Jadi kalau yang Windows-nya masih versi 32 bit, laptopnya 32 bit, maka lebih aman download versi 8. Karena ini yang masih support kepada 32 bit. Kemudian kalau untuk JetBrains, ini downloadnya di sini. IntelliJ IDEA. Nah, ini ada dua, ada yang gratis dengan yang berbayar. Yang community ini yang gratis. Saya lihat di sini sebenarnya nggak begitu ini ya, perbedaannya tuh sebenarnya kalau kita untuk yang baru belajar tidak begitu penting lah. Jadi nggak apa-apa kita pakai yang gratis. Kalau yang berbayar dia sudah punya fitur untuk Spring, itu untuk Java yang pakai framework Spring untuk pembuatan API atau pembuatan web yang menggunakan framework. Kemudian untuk database juga nggak masalah karena kita masih menyentuh pada permukaan aja. Kemudian Git, nah dari Git ini kalau saya nggak akan banyak melajari soal Git-nya, tapi Git ini pada intinya adalah membuat sebuah versi dari aplikasi Anda gitu ya. Jadi misalkan Anda mau bikin suatu function gitu kan, kemudian disimpan. Kemudian ada nambah fitur, simpan, nambah fitur disimpan. Nah, sehingga ketika suatu saat fitur yang ada sebelumnya nih mau kita perbaiki atau mau kita hapus atau ternyata suatu fitur itu mengganggu, kita bisa reset atau istilahnya revert di sini. Revert kepada kondisi di mana sebelumnya aplikasi berjalan normal. Nah, dulu memang susah sekali mengembangkan aplikasi kalau nggak ada ini. Jadi pas satu coding yang membuat error gitu, kita repot harus nyari backup yang kapan gitu. Tapi kalau kita pakai Git, kita nggak perlu backup, cukup melakukan commit, kita punya simpan state yang sesuai. Kemudian untuk GitHub, nah GitHub di sini adalah untuk menguploadnya. Jadi kalau misalkan Anda lihat di github.com, kemudian diikuti dengan nama saya, Mirza Yogi, kemudian Anda akan dapati di sini banyak repositori atau hasil pekerjaan praktikum maupun perkuliahan. Nah, Anda juga bisa lakukan ini. Jadi begitu Anda pernah bikin project atau pernah bikin tugas yang bisa Anda share di sini. Kemarin ada mahasiswa yang protes tugasnya di copy temennya. Jadi lucunya di sini
kalau kita lihat, nah di sini ada tahapan-tahapannya. Di sini terlihat siapa yang melakukan proses commit atau melakukan penyimpanan. Nah, waktu itu dibuktikan dengan usernya namanya siapa, yang commit siapa. Nah ada ketidaksinkronan ini, maka bisa dipastikan ini ada yang tidak sesuai. Apakah dia lupa logout atau misalkan ternyata mengopi hasil pekerjaan temannya. Nah, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya hasil pekerjaannya. Oke. Nah, ini kalau sudah download di JDK bisa diekstrak di folder yang mudah dicari ya, nggak usah sama seperti ini Anda taruh di mana aja terserah, mau taruh di D silahkan. Kalau saya dulu di Windows sering misalnya di D karena takut kalau C-nya error kemudian mau diinstal ulang, pekerjaan-pekerjaan tidak akan hilang. Kemudian tambahkan alamat ini kepada variabel path di Windows-nya, sistem variabel ya. Kalau mau ngikuti tahapannya, di sini saya sudah buatkan di channelnya. To answer the question once and for all, whether you can water cool. Jadi saya punya di videonya untuk tahapan bagaimana menginstalnya. Nah, di sini ada di yang Java 01. Sini ada proses bagaimana tahapan menambahkan sistem variabel. Sehingga ketika kita mau menjalankan Java ini akan jalan di command prompt mana aja. Jadi bisa dibuktikan dengan Anda misalkan menjalankan CMD, Anda bisa, kalau Anda sudah bisa melakukan perintah ini, nah maka ini bisa dipastikan bahwa apa namanya, kalau bisa muncul versinya, berarti Java-nya sudah terinstall dengan benar. Tapi kalau masih belum dikenali, berarti sistemnya belum, variabel path-nya belum terpasang dengan benar. Oke. Nah, berikutnya untuk Java kita kenal bahwa dia modelnya adalah menyimpan filenya dengan bentuk kelas. Sini Anda bisa pakai teks biasa, bisa pakai Notepad atau mau pakai Visual Studio Code atau yang lain silahkan. Ini kita buat file baru. Klik kelas hello. Nah, untuk menuliskan coding Java, ini perhatikan sekali huruf besar kecilnya. Jadi ini akan menjadi masalah kalau tidak sesuai. Kemudian yang kedua, untuk penamaan kelas, ini nanti akan sama dengan nama filenya. Jadi kalau mau bikin filenya hello.java, maka ya kasih nama kelasnya hello.java. Dan biasakan untuk penamaan kelas diawali dengan huruf besar. Jadi Anda bisa lihat di sini hello, depannya huruf H hanya besar. Kalau misalkan mau dua kata hello world, ini juga boleh, silahkan. Tapi dibatasi dengan kata kedua dengan kembali menggunakan huruf besar. Atau istilahnya ini kalau di pemrograman namanya camel case atau punuk onta. Nah, di sini kita bisa simpan. Nah, simpan. Perhatikan bahwa nama filenya harus sama dengan nama kelas tadi. Sini saya buat dulu foldernya. Praktikum Java 1 kelas D. Nah, saya simpan filenya dengan nama hello.java. Ingat tadi namanya harus sesuai dengan nama kelas, ikuti juga huruf besar kecilnya. Save. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah kelas Java. Berikutnya, di sini ada sebuah metode main atau sebuah
prosedur atau function yang pertama yang akan berjalan pada kelas ini. Nah, ditandai dengan adanya main. Kalau di C++ Anda kenal ada void main, seperti ini, atau mungkin ada yang pakai int main gitu ya untuk sebagai program utamanya. Main kan bahasa Inggris artinya utama. Nah, ini kalau di Java sedikit lebih panjang, public static void main. Kemudian dia perlu ada argumen atau parameter string. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam sebuah kelas ada mainnya, berarti yang di dalam main ini yang akan jalan pertama kali ketika kelasnya di run atau dijalankan. Kita simpan perubahannya. Kemudian kita bisa tuliskan. Nah, di sini kalau Anda biasa di Pascal ada perintah print kan, print atau println. Nah, kalau di C biasanya ada cout atau ada printf untuk menuliskan sesuatu ke dalam konsol. Nah, kalau di Java sama pakai println atau print, tetapi ditambahi di depannya ada system out println. Dan diperhatikan S-nya adalah huruf S besar. Ini, nah, jadi apa yang di dalam println inilah yang akan tampil. Misalkan hello. Sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya, sebuah string harus diawali oleh petik 2 dan diakhiri dengan petik 2. Ya, kalau di Pascal petiknya petik 1 ya. Tapi pada umumnya kebanyakan menggunakan petik 2. Kita bisa simpan, kemudian nah untuk di sini sudah jelas di modulnya, simpan dengan nama filenya dengan nama kelas. Nah, kemudian masuk ke folder dari masuk pada di sini. Kalau kita lihat di Windows posisinya pastikan di mana Anda menyimpan file tadi. Kalau di sini contohnya saya nyimpannya di user praktikum Java 1 modul 1. Nah, Anda pastikan di terminalnya atau di command prompt-nya posisi yang sama. Bisa menggunakan perintah cd ya. Jadi kalau kita pakai seperti ini. Nah, kalau di Windows bisa pakai perintah dir untuk melihat foldernya. Di sini saya punya perintahnya ls. Nah, di sini kita bisa pindah folder dengan cara perintah cd. cd misalkan Java projects. Kemudian bisa lihat isinya lagi ada praktikum Java. Berarti cd 02 praktikum Java 1. Java 1. Nah, di dalamnya ada file hello.java. Kita lihat di sini filenya baru 1. Kemudian kita lakukan perintah compile dengan nama Java C atau compile Java C. Jadi coba jalankan Java C hello.java. Nah, Anda bisa lihat di sini tidak terjadi apa-apa. Kemudian kalau kita cek filenya sekarang jadi ada 2. Hello class sama hello.java. Nah, proses compile di Java ini adalah proses mengubah dari bahasa manusia. Jadi bahasa pemrograman ini kan dianggap sebagai bahasa manusia. Kenapa? Karena kita bisa mengerti, walaupun bahasa Inggris, kita bisa mengerti, oh ini println, artinya akan mencetak. Oh ini kelas, berarti ini adalah sebuah kelas main. Oh ini prosedur utamanya. Jadi secara umum kita bisa bilang bahasa pemrograman ini adalah bahasa manusia. Nah, supaya bisa Java menjalankan atau menerjemahkan, supaya komputer bisa menjalankan perintah dari bahasa pemrograman di Java atau di bahasa pemrograman pada umumnya, ini dilakukan istilahnya kompilasi atau compiling. Dengan menggunakan compile, untuk di Java prosesnya adalah mengubah file bahasa pemrograman Java ini menjadi file hello.class, yaitu file yang akan dijalankan oleh Java virtual machine-nya. Nah, jadi
sehingga bahasa pemrograman yang kita tuliskan tadi akan dijalankan oleh komputer menggunakan Java Virtual Machine. Nah, Java Virtual Machine atau JVM inilah yang menyebabkan semua device atau semua alat bisa menjalankan Java. Baik itu Mac OS, baik itu Windows, Linux, ataupun mobile gitu, Android. Nah, karena kenapa bisa jalan ya? Karena tadi semua program Java akan dijalankan melalui sebuah virtual mesin atau mesin virtual. Nah, mana ini jadi jembatan daripada semua semua OS tadi. Nah, dengan melakukan compile, tadi saya ulang, kita menerjemahkan bahasa manusia dari bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin di sini, sehingga si JVM bisa menjalankan perintah yang kita susun di sini. Oke, untuk menjalankannya kita gunakan perintah Java, kemudian hello. Jadi tidak lagi menggunakan titik Java karena yang kita jalankan sekarang adalah hello titik kelasnya. Dan muncul tulisan hello world. Nah, jadi ada di Java proses kompilasi dan run itu dipisah. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang compile sekaligus jalan gitu ya. Tapi kalau di Java itu dipisah. Anda compile dulu baru run. Walaupun nanti pada kenyataannya ketika kita sudah pakai IDE atau software yang untuk pengembangan, kita tidak lagi memisah antara Java C dan Java-nya. Langsung jalan gitu aja. Oke, nah saya kira itu detail apa yang terjadi dalam bahasa pemrograman. Saya menemukan banyak mahasiswa nggak ngerti apa itu compile, maka sudah semester 4, 5, 6, bahkan mau lulus, dia bilang compile, apa itu compile, nggak ngerti. Nah, mudah-mudahan ini sih sedikit penjelasan yang bisa membuat Anda mengerti gitu ya, bagaimana sebenarnya bahasa pemrograman disusun. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa manusia, kemudian setelah dikompil, dia akan berubah jadi sebuah file binary istilahnya, atau file 0101, yang mana itu yang dijalankan oleh komputer. Baik. Nah, berikutnya, hasil yang sudah kita kerjakan, ini walaupun masih sangat sederhana, nah kita mau tampilkan atau mau kita upload di GitHub. Tentunya Anda juga akan upload di GitHub karena itu sebagai tugas pada praktikumnya gitu ya. Nah, caranya tadi bisa download atau buka github.com, kemudian mendaftar. Kalau yang belum, kalau yang PBU-nya kelas saya kayaknya sudah mendaftar semua ya. Mendaftar di GitHub, kemudian nanti konfirmasi lewat email. Kemudian setelah login di GitHub, Anda bisa buat repository atau bahasa mudahnya folder lah gitu ya, folder project. Nah, jadi folder project atau repository ini akan disinkronisasi dengan folder yang Anda punya di laptop. Jadi apapun yang terjadi di folder lokal Anda, ini kita bisa sinkronisasi dengan repository online yang ada di GitHub. Ya. Di sini coba buat dulu repository, kemudian kasih nama, pastikan public ya. Karena kalau nanti Anda buatnya private, ini nggak bisa di-share. Kita buat public. Jadi zamannya sekarang itu adalah open source, kan apa-apa di-share. Anda kalau coba bayangkan kalau Anda hidup di beberapa 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, di mana bahasa pemrograman ini benar-benar close. Jadi benar-benar close source, tidak ada yang mau berbagi. Susahnya minta ampun. Kalau sekarang ada problem, oh ini bikin login nggak bisa, Anda tinggal cari di internet bagaimana cara bikin login. Kan udah banyak, sudah tersedia dengan mudahnya, Anda tinggal mempelajarinya. Kalau zaman saya dulu masih internet aja susah. Internet adalah barang yang mahal sehingga harus beli buku. Saya punya buku banyak sekali terkait dengan programan karena pengen bisa. Nah, kalau sekarang tinggal Anda cari, cuma mungkin kalau bahasa Indonesia tidak ya, kalau yang bahasa Indonesia tidak sebanyak yang bahasa Inggris. Jadi modalnya ya Anda belajar dulu bahasa Inggris supaya bisa dengan cepat menyesuaikan dengan perkembangannya. Oke, di sini ada step by step-nya membuat repository. Anda bisa lihat di repository, daftar repository saya ini sudah ada repository untuk yang kelas A,
Saya copy aja namanya supaya konsisten ya. Oke. Nah, di sini new repository. Kemudian lihat ini username, kemudian kita buat nama foldernya. Jadi pastikan public. Ini Anda bisa ignore atau abaikan aja dulu. Create repository. Oke, sekarang saya sudah punya folder khusus untuk kelas ini di repository. Nah, bagaimana cara mensinkronisasinya dengan yang ada di lokal? Ini bisa digunakan perintah berikut. Nah, jadi pada foldernya, ini bisa kita lakukan perintah yang ada di dalam websitenya ini. Diawali dengan misalkan git init. Git init, init itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mulai, gitu ya, inisialisasi atau yang memulai suatu project atau sebuah repository. Oke. Nah, di sini ada pesan bahwa using master dan seterusnya. Initialize empty git. Nah, dia bilang sudah ada diinisialisasi. Kemudian kita lakukan yang pertama ini adalah untuk buat readme-nya. Kita nggak perlu, kita nggak bikin readme. Kita bikin langsung commit aja. Git. Nah, di sini kalau misalkan file kita sudah punya file di dalam foldernya atau repositorinya, tapi dia bilang ini belum di track, tapi belum disinkronisasi dengan repositorinya. Maka untuk menambahkan file yang kita buat tadi ke dalam commit, kita bisa tambahkan git add titik. Artinya menambahkan semua file. Kemudian kita bisa commit hello world. Nah, di sini ada pesannya, ada 2 file berubah dengan 5 penambahan. Kemudian kita bisa tambahkan git branch in m. Kemudian tambahkan ini. Copy aja, sesuaikan dengan yang ada pada halaman Anda. Terakhir, untuk mengonline-kannya, git push. Ini kalau commit tadi fungsinya untuk menyimpan kondisi folder sekarang, kalau push ini adalah mensinkronkan dengan repository online-nya. Nah, di sini dia minta login biasanya. Nah, ini pesannya sukses sudah, berarti kita bisa reload. Kalau Anda kunjungi halamannya, sekarang sudah ada 2 file hasil yang kita kerjakan tadi. Hello Java merupakan teks tadi. Kemudian hello class ini adalah hasil compile-nya. Commit-nya ada hello world tadi. Oke. Nah, jadi ini bisa dikerjakan, tapi saya kemarin dapat pesan bahwa dari GitHub bahwa cara seperti ini akan ditinggalkan atau di deprecate karena dianggap kurang aman. Jadi paling aman memang Anda menggunakan GitHub-nya menggunakan GitHub desktop sih paling nyaman. Jadi selain Git biasa yang menggunakan ini, kita bisa gunakan GitHub desktop. Nah, cuma kembali lagi GitHub desktop ini hanya berjalan pada Windows 64. Ya, kalau 32 nggak ada. Nah, kalau saya cek lagi di sini aplikasinya. Nah, ini GitHub desktop. Tambahkan local repository, pilih di folder yang kita pakai tadi untuk
mengupload ya. Java Projects. Nah, kita bisa lihat tampilannya sama dengan yang ada di website GitHub-nya. Ya. Kalau ini mungkin lebih nyaman, Anda commit tinggal lakukan di sini, kemudian commit, nanti push-nya tinggal pencet di sini. Tidak menggunakan ketik seperti di command prompt. Baik, nah itu untuk GitHub-nya. Step by step-nya juga sudah saya jelaskan di modul, Anda bisa ikuti. Oke. Oke. Sampai sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu. Saya minta di on-kan dulu kameranya untuk saya screenshot sebagai absensi. Pastikan nama akunnya ini usernya sesuai dengan nama Anda ya. Kalau habis dipakai kah di Zoom-nya oleh orang lain, pastikan sama karena nanti akan saya jadikan sebagai bukti absensi ya, kehadiran. Oke. Saya foto 3, 2, 1. Apalagi 3, 2, 1. Baik. Saya lanjutkan ke modul. Nah, kita bisa lihat tadi yang baru kita kerjakan sebenarnya baru bikin hello world ya. Cuma penjelasan mungkin agak panjang. Karena memang yang di cover agak banyak selain cuma bikin hello world, tapi kita mau ngerti benar-benar apa sih yang terjadi di belakang pemrograman ini ya. Jadi nggak sekedar nulis. Kalau cuma nulis kayak gini mah anak SMK, anak SMP juga ngerti kan. Anda bisa lihat sekarang beritanya banyak di mana anak SMK sudah bisa bikin program macam-macam. Ada yang diakui dunia tuh kemarin siapa tuh? Saya lupa yang menggunakan iOS gitu ya. Jadi dia punya buat aplikasi untuk pembelajaran menggunakan iOS. Anda bayangkan, bandingkan dengan Anda yang sudah kuliah, misalnya sudah bisa bikin apa gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa orang kayak gitu ya? Nah jawabannya ya Anda sendiri yang bisa jawab. Apakah mau belajar, mencoba buat, apakah memang ini bidang Anda gitu ya. Oh saya misalkan asal lulus saja Pak, ya sudah. Kalaupun Anda mau komputer nih asal lulus aja, tetap Anda harus bisa pemrograman karena pada akhirnya nanti ketika di semester 6 Anda akan semester 6 ke 7 ya akan menghadapi praktek kerja lapangan yang mana outputnya diminta adalah sebuah aplikasi. Begitu juga skripsi, outputnya juga aplikasi. Sehingga Anda perlu menguasailah satu bahasa pemrograman supaya bisa mengerjakan atau menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian, nah, kenapa harus mengerti hal-hal basic seperti ini, hal-hal yang paling mendasar ya? Karena nanti kalau pas Anda kerja di perusahaan yang bidang IT, kemudian Anda ditanyain ini itu nggak ngerti, taunya ngoding aja gitu. Apa bedanya Anda dengan anak SMK? Nah, itu ya. Jadi bedanya orang kuliah komputer dengan yang self-taught apa ya, belajar sendiri gitu ya, otodidak. Nah, itu ya pengertian seperti ini lebih detail, analisisnya lebih detail. Walaupun ya bisa juga dipelajari sendiri. Tapi biasanya kalau orang yang otodidak, dia fokusnya adalah produktif. Yang penting bisa bikin. Tapi kalau Anda nggak, selain bisa bikin, Anda bisa melakukan analisis, Anda bisa melakukan desain. Nah, itu nanti harapannya bedanya antara S1 komputer dengan yang otodidak. Baik, nah di bagian kedua, bagian ke C ya, tadi dari A adalah kita buat file, kemudian B adalah terkait dengan GitHub-nya, di bagian C adalah terkait dengan tipe data. Nah, di sini kalau kita perhatikan sama seperti file sebelumnya, bedanya ini namanya data types, kemudian ada main. Nah, kemudian di sini ada bagaimana cara kita mengelola variabel atau tipe data dalam Java. Anda perhatikan di sini diawali dengan tipe datanya dulu, string, kemudian baru nama variabelnya di belakang.
Kemudian boleh Anda langsung inisialisasi atau diberi nilai. Walaupun kosong pun tidak masalah, jadi tidak ada sama dengan itu nggak masalah. Tapi format yang diikuti atau sintaks yang diikuti adalah nama tipe data dulu, baru nama variabel, kemudian kalau mau dikasih nilai langsung di belakangnya. Yang perlu diperhatikan lagi, khusus untuk string adalah tipe data yang harus diawali dengan huruf besar, string S-nya besar. Sedangkan untuk integer, double, char, ataupun boolean diawali dengan huruf kecil. Nah, berarti kita bisa ingatkan bahwa di Java ini case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau Anda nekat bikinnya melabrak dari aturan Java, ya berarti nanti jangan kaget kalau ketemu error. Oh, saya belum lihat waktunya, ternyata udah tinggal 1 menit. Kira saya stop dulu, ini kita lanjutkan lagi pada link yang sama ya, masuk lagi di link yang sama untuk sesi berikutnya. Saya lanjutkan sedikit. Di sini perintahnya di modul, berarti kita buat sebuah file baru dengan nama data types. Ini anggaplah sudah selesai gitu ya, kita buat file baru. Nah, di sini kita buat file baru dengan nama data types. Bolehlah modelnya kopas seperti ini, tapi harus mengerti apa yang di-copy gitu ya. Di sini kita sudah punya public class data types, sama seperti pada hello world tadi. Pastikan ketika menyimpan sama dengan nama kelasnya. Sini saya save. Ada kelas D, namanya data types titik Java. Jangan tertinggal ekstensinya titik Java. Oke. Kita lanjutkan menambahkan variabel string nama depan, dan nanti Anda praktek ya bebas aja namanya, jangan ngasih nama saya juga nggak apa-apa. Ini nama saya terus kerjanya nama saya, yang enggak. Silahkan buat nama sendiri atau kreasi yang lain. Saya lebih suka kalau ada kreasi gitu ya. Supaya Anda ngerti, oh ini kalau diedit hasilnya gimana. Nah, untuk integer diawali dengan huruf kecil, kemudian tidak integer tapi int saja. Kemudian usaha misalkan 18, target tahun kuliah, misalkan mau targetnya 4 tahun gitu ya. Kemudian ada IPK, misalkan IPK usia, tapi target tahun kuliah, target double, IPK-nya berapa maunya, targetnya. Yang terakhir boolean. Ya, di sini saya cuma menyontohkan bagaimana membuat berbagai tipe data yang sering kita pakai, yaitu string, integer, double, sama boolean. Ada banyak sebenarnya tipe data reference lain yang, oh ya, misalkan ini ya. Char apa lagi ya?
Ini ada banyak tipe data boolean, tipe data reference lain. Mungkin sebenarnya sering kita pakai tapi tidak kita bahas dulu. Misalkan tanggal ya, ada date. Nah, date ini agak sedikit berbeda cara menanganinya. Jadi nanti dulu mungkin kita bahas yang basic dulu, yang gampang. Kalau tanggal agak sedikit ruwet gitu ya. Oke, kita sudah punya, kemudian kita coba jalankan atau kita compile dulu Java C data type titik Java. Anda bisa lihat pada saat proses kompilasi tidak muncul tulisan apa-apa. Ini terjadi karena memang berarti coding yang kita tuliskan secara sintaks atau secara penulisannya tidak ada masalah. Tetapi kalau misalkan kita terlupa titik koma, di sini aja deh. Nah, kemudian saya lakukan compile. Nah, ini ada sintaks error atau kesalahan tata bahasa atau kesalahan cara penulisan. Di mana dia bilang pada file data types.java baris kelima ada error bahwa titik koma expected. Harusnya ada titik koma kata dia, diharapkan ada titik koma. Di bagian mana? Oh, nih dia tunjukkan. Oh, di belakang Kurniawan. Seperti itu. Atau misalkan kita lupa nutup string ini dengan petik. Saya compile. Nah, dia kasih tahu file data types.java baris kelima ada unclosed string literal. Nah, kalau menemukan error bingung ini coba aja di Google Translate, nanti nggak selalu akurat, tapi paling nggak Anda bisa dapat gambarannya. Kalau unclosed berarti kan close kan tutup, un berarti tidak tertutup. Jadi ada string literal atau penulisan string yang tidak ditutup. Di sini Kurniawan kurang petiknya. Gitu ya. Atau Anda salah sintak nulis pakai titik dua, titik dua sama dengan kayak di Pascal. Nah, dia bilang titik dua titik koma expected karena kalau ada titik dua ini dianggap deklarasi yang lain. Kalaupun Anda kasih titik koma di sini, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Illegal start of, nggak boleh muncul titik dua di sini. Ya, jadi memang harus bertahap. Jadi yang menarik adalah selama saya ngajar Java selalu pertanyaannya pernah itu proyeknya sudah mulai besar, mahasiswa ada pernah bingung. Begitu compile pertama misalkan ada 10 error. Saya bilang kalau ada 10 error, perbaiki dulu baris pertamanya. Jangan perbaiki semua dari bawah, jangan. Perbaiki baris pertamanya. Ternyata 10 error. Dibaiki baris pertama dari 10 tadi malah jadi 15 error. Jadi lebih banyak. Nah, ini berarti problem utamanya bukan di situ. Ada problem lain yang menyebabkan 15 error terjadi. Tapi kembali lagi jangan panik, perbaiki error pertama. Jadi sering terjadi seperti itu. Saya pernah kalau di web itu bahkan lebih gila lagi. Saya bikin ada 10 error, kemudian saya perbaiki yang pertama, malah muncul 100. Nah, ini terjadi karena perbaikan pertama ternyata ada kurung yang tidak ditutup sehingga menyebabkan semua source code di bawahnya error sehingga muncul 100 error. Tapi jangan panik, setiap terjadi error perbaiki dulu error pertamanya. Oke. Di sini tadi setelah sudah semua oke, saya compile, tidak terjadi apa-apa, berarti sudah aman. Filenya pun sudah ada 2 sekarang, data types.java dan data types.class. Berarti kita bisa jalankan Java data types. Nah, kalau kita lihat di sini memang tidak terjadi apa-apa ya karena memang tidak kita lakukan apa-apa. Karena dari source code yang kita tulis kita cuma menyimpan data tanpa menuliskannya. Oke. Nah, hasil pekerjaan ini kita bisa simpan atau kita bisa kita simpan ya maksudnya, dan tandai bahwa dengan kalau di modul ini lakukan git add, perhatikan itu ya ada titiknya ya, sering jadi di situ yang kurang, git add titik, kemudian kita commit atau kita simpan git commit deklarasi
variabel dan tipe data. Nah, kalau mau di push langsung atau di online kan bisa Anda lakukan git push origin. Tadi sudah ada kan git push-nya. Oh, push origin bukan main ya, Mas. Bukan master tapi main. Karena kebetulan saya bikin branch-nya tadi main. Nah, Anda juga nanti kalau misalkan bingung, berarti Anda bisa download atau cek di repositori yang sudah saya buat di GitHub untuk kelas Anda. Nah, tadi nah ini filenya tentunya sama persis dengan yang Anda saksikan atau Anda lihat di kelas. Bisa dibuka source code-nya langsung di sini. Ya. Untuk yang Java, kalau untuk yang kelas ini nggak bisa dibuka karena dia file binary atau file yang bisa dibaca oleh komputer aja. Ada dua commit tadi, yang pertama hello world, kemudian variable tipe data. Kita bisa cek di sini, oh pas commit yang kedua ini menambahkan sebuah file, kemudian ada binary-nya juga. Baik, nah berikutnya untuk output-nya, tadi sudah kita ada lakukan sistem out println untuk menuliskannya. Nah selain sistem out, ada juga sistem error, atau ini menunjukkan error biasanya println. Oke, nah kita bisa tampilkan semua yang sudah kita tulis tadi ke dalam konsolnya. Nah, kita bisa tampilkan, tadi pastikan kita menampilkan di dalam metode main, jangan di luar. Sistem out println. Nah, kalau kita menuliskan hello tadi, kan seperti ini aja. Nah, kalau kita mau menuliskan nama depan saja, bisa juga. Nanti akan muncul ya nama depannya aja. Nah, tapi kalau kita mau kombinasi, kita bisa gunakan cara yang paling mudah sih sebenarnya. Kita bikin dua print, misalkan seperti ini. Print nama depan. Nanti kan saya pakai print, bukan println, sehingga selanjutnya adalah kursor akan ada posisi di sini, tidak turun ke bawah. Kemudian dia akan menuliskan nama depan, kemudian karena dia println, baru kursor pindah ke bawah. Saya copy. Oke, kita coba compile dan jalankan. Nah, Anda bisa lihat setelah nama depan, karena saya pakai print, dia tidak ganti baris, langsung menuliskan yang ini. Begitu juga untuk yang pas nama tengah. Print dulu, baru println. Tapi kalau Anda merasa, jadikan satu aja Pak, misalkan, ya, atau misalkan lebih suka, jadi menuliskan program tadi beda-beda style ya, karena memang bagaimana tergantung bagaimana cara kita membaca. Kalau kita merasa lebih mudah dipisah, ya silahkan buat seperti ini. Tapi kalau mau yang lebih ringkas, nggak ribet, misalkan pengen jadi satu aja, ya silahkan modelnya seperti ini. Kedua-duanya legit atau dua-duanya boleh digunakan. Kita compile. Nah, dua-duanya menghasilkan yang sama, tetapi beda style aja. Yang pertama menggunakan teknik concatenate namanya, atau menempelkan string. Yang kedua memisah jadi satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini ada concatenate, berarti kita bisa tempelkan semua sebenarnya. Misalkan
nama lengkap gitu ya. Nah, langsung Anda tempelin semua dari nama depan, kemudian nama tengah, nama terakhir nama belakang. Namanya concatenate tadi, atau kalau di Excel Anda coba aja cari concatenate, itu biasanya untuk menempelkan string. Nah, kita compile. Nah, tadi karena dia cuma menempelkan, Anda harus lihat bahwa karena di sini saya tidak gunakan spasi, tidak ada, saya kasih tahu bahwa untuk menambahkan spasi, ya dia akhirnya nempel semua tanpa spasi seperti ini. Kalau Anda mau modifikasi, tentunya tinggal tambahkan spasi di antaranya, misalkan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini menambahkan bahwa ada spasi di antara nama depan dan nama tengah. Kalau kita compile ulang, compile dulu, baru di run. Nah, itu ya, di sini ada spasinya. Concatenate ini juga bisa digunakan untuk menempel dengan tipe data lain selain string. Misalkan di situ ada usia sistem out. Sini usia ini kan berarti tipe datanya string karena ada petik 2. Tapi kita bisa tempelkan dengan nilai integer di sini. Sehingga muncul. Nah, jadi di sininya string karena dia ditempelkan dengan integer, ya integernya tetap tampil. Jadi begitu juga dengan double, boolean ataupun yang lain. Nah, tapi yang hati-hati adalah ketika Anda menempelkan dengan integer lagi. Contoh, kita buat seperti ini, usia 18, kemudian target tahun kuliah berarti usia saat lulus. Nah, usia saat lulus kan kalau misalkan sekarang 18 tahun, misalkan targetnya 4 tahun lagi kuliah, maka kan usia ditambahkan dengan target tahun kuliah. Nanti perkiraan kalau masuk kuliah 18 tambah 4 itu 22. Secara bahasa kan kita lihat kayak gitu. Ini usia tambah target tahun kuliah. Kita jalankan. Nah, tapi hasilnya ternyata menjadi 184 tahun. Nah, ini terjadi karena hasil concatenate tadi, penambahan atau penempelan dari usia dengan target tahun kuliah. Sehingga di sini tidak terjadi operasi aritmatika atau tidak terjadi perhitungan. Walaupun sama-sama integer, 18 tambah 4 kan 22 harusnya. Tapi karena dia diawali atau mengandung string, sehingga seluruh prosesnya dianggap sebagai concatenate atau penambahan string. Solusinya, Anda bisa buat variabel dulu. Sini saya contohkan ya, ini string. Nah, kalau misalkan Anda mau buat variabel dulu dengan menyesuaikannya dengan variabel, berarti kita buat integer, misalkan usia lulus sama dengan usia tambah target tahun kuliah. Kemudian kita tampilkan menggunakan yang sama, tapi ini kita pakai variabel. Sini yang kita tampilkan adalah usia lulus. Nah, ini kan sudah ada tampil hasil yang benar adalah 22. Atau kalau yang mau lebih simpel lagi, tapi agak panjang, tapi kita kasih kurung. Jadi di sini Anda bisa lihat bagaimana menyelesaikan problem untuk penjumlahan tadi dengan berbagai macam cara. Yang pertama tadi kita bisa pakai variabel dulu di sini, kemudian kita panggil variabel itu boleh. Atau mau yang simpel sekalian aja dalam satu baris misalkan, boleh.
Tapi kembali lagi ini semua pilihan Anda bagaimana Anda menyelesaikan masalah. Tapi yang perlu diperhatikan ketika pada bekerja dalam tim, ini perlu ada kesepakatan terlebih dahulu supaya nggak berantem codingnya. Jadi kalau misalkan satu tim ada 4 atau 5 orang, kasih kesepakatan dulu nanti bikin variabelnya gimana. Apakah pakai camel case seperti ini huruf besar kecil atau pakai underscore. Nah, itu semua harus disepakati ketika menulis project dalam satu tim. Karena biasanya nanti berantem kalau beda-beda. Oke. Nah, itu untuk out-nya sudah saya contohkan juga di modul. Nah, ini commit dengan output dengan shout. Oke, kita git add. Commit. Sebelum commit, pastikan add dulu. M output. Maksudnya sistem out ya. Nah, di Java, walaupun berbasis teks, kita bikinnya di Notepad ataupun Visual Studio Code atau Notepad++, kita bisa sebenarnya menampilkan komponen visual. Bisa menggunakan komponen visual, ada di bawaannya si Java namanya ini Swing. Swing ini adalah komponen visual pada Java yang bisa kita bangun bahkan menggunakan hanya Notepad. Di sini saya contohkan bagaimana kita menggunakan sebuah message dialog atau pesan dialog pesan. Oke, kita tambahkan J option show message dialog J option pen ya. Saya aja nggak hafal, panjang banget codingnya. J option pen titik show message dialog S kecil. Kemudian kita kasih 0, kita kasih misalkan hi. Di option pen show message dialog diawali dengan 0, kemudian nah, oke. Ini saya panggil, saya coba jalankan. Nah, di sini dia kasih tahu bahwa ada yang salah pada file data type Java baris 26. Error, cannot find symbol. Dia nggak kenal simbol ini. Simbol apa yang nggak dia kenali di sini kita dikasih tahu. Di option pen ini apa kata dia? Si Java pada saat mengcompile nggak kenal apa ini option pen. Nah, sedangkan kita tahu bahwa option pen ini ada pada Java. Maka untuk mengenalkannya ke dalam file kita perlu menambahkan import. Nah, import pada baris awal sebelum kelasnya. Di situ ada import Javax, JavaX, Swing, di option pen. Tambahkan. Import JavaX, Swing, J option, hati-hati huruf besar kecilnya, option pen. Setelah saya tambahkan import, saya compile ulang, dia nggak protes lagi karena di option pen sudah dipanggil atau diperkenalkan di awal. Terus kita jalankan. Anda lihat di sini muncul sebuah komponen visual ya kan, tidak teks, tidak hanya teks. Di sini bisa walaupun kita menggunakannya teks, kita bisa menyusun atau menampilkan sebuah komponen visual dalam Java karena dia punya tadi fitur namanya swing untuk menampilkan ini. Nah, kalau komponen visual seperti ini bisa kita buat, berarti secara kasarnya kita bisa simpulkan bahwa kita bisa buat aplikasi dengan menggunakan komponen visual walaupun berbasis teks. Nah, nanti kalau di sini ada nggak ya modulnya?
Kalau Anda cari di modul saya yang lain kayaknya. Oh, di sini pakai komponen visualnya sudah pakai IDE. Tapi pada dasarnya kita bisa buat komponen visual menggunakan teks pada Java gitu ya, tanpa harus kita drag drop. Jadi kayak bikin web itu dihayal-hayal gitu ya. Cuma bedanya ini berbasis desktop. Oke. Nah, jadi untuk menampilkan komponen visual, salah satunya ShowMusic Dialog, kita bisa pakai fitur import, swing, kemudian kita bisa tampilkan dengan menggunakan ShowMusic Dialog. Oke, nah di add, compile, add, commit. Compile-nya sudah, add-nya belum. Pesannya output dengan Music Dialog. Berikutnya di sini ada yang sudah kita kenalkan kan tadi output ya. Tentunya kalau ada output, tentunya ada input. Dengan cara untuk proses input pada Java berbasis teks, kita bisa gunakan salah satunya adalah menggunakan scanner. Walaupun ada cara lain selain scanner, tapi di sini yang saya pilih untuk dikenalkan adalah scanner karena lebih simple. Jadi sama seperti di JOption Pencil Music Dialog tadi, untuk menggunakan scanner kita perlu import dulu atau kita kenalkan dulu pada file. Seperti ini, kita tambahkan import Java util scanner. Kemudian kita buat objeknya atau kita kayak semacam variabel gitu ya, tapi sebenarnya membuat objek. Misalkan di sini scanner, namanya scanner sama dengan new scanner in. Ya. Jadi ini nama kelasnya scanner, kemudian ini adalah nama objeknya atau yang akan melakukan proses scanning. Anda boleh ganti ini dengan yang misalkan kok sama Pak repot scanner ya, beginilah model ini, model apa namanya, penulisan pada Java gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda merasa ribet, bingung karena sama scanner, ya Anda buat gantilah inputan misalkan. Boleh-boleh aja karena ini nama objek, bebas Anda bikinnya. Kemudian nah, ini kita ganti tidak lagi menggunakan apa yang ada di variabel, tapi kita bisa buat semacam inputan. Misalkan kita kasih pembatas dulu ya, out ringan, misalkan fase input gitu ya. Kita kasih tanda garis gini aja. Oke. Nah, kita menggunakan scanner, kita bisa cek dulu, tapi harus sesuai scan-nya antara apa namanya? Oh, ini ya. Harus sesuaikan dengan tipe datanya. Kalau tipe datanya string, maka kita gunakan next line. Kalau tipe datanya integer, maka next in. Kalau kalau double, maka next double, dan seterusnya. Contoh di sini saya contohkan satu ya, input nama depan. Dan si scannernya tadi yang namanya inputan, kita lakukan next. Artinya dia akan nunggu inputan dalam bentuk teks. Simpan di dalam nama depan. Nama depan. Oh, bisa.
nama depan. Nah, seperti ini. Jadi nama depannya ini kita simpan dari inputan. Copy. Fase output ya. Ini saya matikan dulu biar nggak ganggu. Kita compile. Nah, di sini kita lihat programnya berjalan pada proses fase input. Dia minta nama depan, kursor dipilih, muncul di sini. Kita bisa isikan dengan nama string ya. Nah, ini fase input, ini outputnya. Jadi kalau misalkan saya ganti nama depannya misalkan jadi Adi gitu ya. Nah, dia akan berubah karena kita ganti menggunakan inputan tadi. Nah, sama berlaku juga untuk tipe data yang lain. Kalau di sini kita simpan ke dalam string, maka kalau yang integer ya sama aja, kita copy mungkin boleh di sini. Input usia misalnya. Nah, usia di sini tipe datanya adalah integer, maka next-nya next in. Tes jalankan. Misalkan seperti ini. Usianya 20. Nah, di sini kita bisa melakukan input, berarti di sini tadinya 18, sekarang jadi 20 karena sudah kita input nilai yang baru. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita juga bisa input selain menggunakan teks. Nah, di sini Anda lihat ada juga input menggunakan message dialog. Kalau tadi show message dialog, kalau sekarang yang kalau inputan menggunakan kita gunakan bisa show input dialog, agak beda sedikit. Jadi tambahkan sedikit lagi di sini. Kalau show message dialog menampilkan, kita bisa copy ini. Jadi JOption show input dialog. Input dialog. Siapa yang mau disimpan itu ya. Oke, sini saya buat misalkan nama belakang dengan hati-hati nolnya nggak pakai lagi. Kita kasih pesan input nama belakang. Kemudian ini juga saya hidupkan. Oke, kita lihat hasilnya. Nama depan tadi misalkan saya balik jadi Kurniawan dulu. Kemudian usianya 22 misalkan. Nah, di sini muncul input dialog sesuai dengan yang saya buat tadi. Kata dia input nama belakang. Oh, ini kan mengganti kan. Saya kasih namanya. Oke. Nah, akhirnya terbalik namanya sesuai dengan hasil inputan terakhir tadi. Nah, jadi message dialog tadi selain untuk menampilkan juga bisa kita buat untuk inputan. Jadi ya misalkan mau bikin password atau misalkan bikin kata kunci atau yang lain, misalkan apa namanya verifikasi lah. Itu tergantung Anda bagaimana mengembangkannya. Tapi di sini kita bisa buktikan bahwa hanya berbasis teks kita bisa buat program Java dengan komponen visual yang modern. Oke, saya add lagi. Input dengan input dialog. Benar. Saya jadikan satu aja.
Kalau Anda mau dipisah silahkan. Komitnya menurut saya sih bebas aja Anda buat. Yang penting jangan satu komit untuk semua project gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, bikin ini dulu, komit, bikin ini, komit, dan seterusnya. Push. Oke. Nah, Anda bisa cek di repositorinya, nanti sudah ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan commit. Anda bisa cek apa aja yang berubah pada aplikasinya. Tadi ada penambahan-penambahannya nih, ditandai dengan warna hijau. Kalau ada perubahan, kalau ada dihapus berarti warna merah, gitu ya. Nah, oke. Walaupun saya hari ini menjelaskannya mungkin berapa menit, berarti 40 ditambah 30 ya, 70 menit, 1 jam lebih ya. Nah, saya yakin kalau Anda ngerjakannya nggak akan lama. Ya kan? Kalau coba ngikuti modul ini kan nggak akan lama kan. Ngetiknya berapa baris sih paling banyak? Ya, paling banyak-banyaknya 50 baris lah. Nah, tapi saya kira kalau dikerjakan paling nggak nyampe 1 jam. Tapi saya harapannya dengan kegiatan ini saya sudah menjelaskan bahwa ini ceritanya apa, ini fungsinya apa gitu ya. Jadi Anda mengetiknya itu tidak mengetik hampa, tapi ngerti, oh ini buat apa. Oh ini maksud Bapaknya tadi bikin ini gitu ya. Kalau misalnya terjadi error, Anda bisa bandingkan dengan yang di repository. Bedanya apa? Oh ternyata huruf S-nya misalkan besar kecilnya beda. Nah, gitu ya. Berikutnya, nah ini untuk yang intelijen, Anda coba sendiri aja, install dan seterusnya. Kemudian buat apa yang sudah kita buat tadi ke dalam IntelliJ. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu. Saya berbuih-buih ngomong sendirian aja. Oke. Jadi untuk kegiatan hari ini silahkan dijalankan apa yang ada di modul. Saya kira nggak nyampe 1 jam selesai semuanya tadi, karena barisnya pun nggak banyak. Yang agak banyak tadi adalah penjelasannya. Untuk videonya hari ini, oh ya saya kemarin belum upload juga videonya. Saya akan compile dulu atau gabung dulu video dari yang season 1 tadi, kemudian insya Allah saya upload dan saya share nanti di grup Telegram ya, supaya Anda bisa mengulang kalau ada yang terlewatkan atau ada yang tadi pas nggak dengar gitu ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan atau problem, Anda silahkan tanyakan, kontak aja di grup Telegramnya ataupun secara personal. Cuma saya sarankan lebih baik di grup supaya bisa membantu teman yang mungkin punya permasalahan yang sama. Gitu ya. Jadi sekali saya bahas itu sudah menjawab gitu ya. Nanti ada yang bertanya pertanyaan yang sama kan gitu ya, membuang waktu. Lebih baik tanyakan di grup, kemudian nanti kita bahas. Mungkin ada temannya yang lain yang bisa membantu juga bisa dijawabkan langsung, nggak apa-apa. Jadi prosesnya ya diskusi kayak gitu ya, biasa. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa diterima dengan baik, bisa membantu mengembangkan Anda gitu ya dalam membantu mengembangkan kemampuan Anda dalam menulis program dan bisa membantu sampai lulus gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.